Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Jumat tanggal 8 bulan Mei tahun ke-2026. Penjelasan berikut merupakan pendalaman untuk pelajaran sepanjang pekan ini. Bapak, Ibu yang terkasih, pendalaman sepanjang pekan ini menekankan bahwa doa bukan sekadar kewajiban rohani, melainkan respons alami dari hati yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan mendalam. Ketika seseorang benar-benar mengasihi Tuhan, ia tidak akan mampu menahan diri untuk tidak berbicara kepadanya tentang seluruh aspek kehidupannya, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Doa menjadi ruang relasi yang hidup, tempat manusia membuka diri tanpa topeng, sehingga tidak ada batas antara yang dianggap penting atau sepele untuk disampaikan kepada Allah. Doa bukan lagi aktivitas formal yang kaku, tetapi menjadi kebutuhan batin yang mengalir dari hubungan kasih yang intim. Kasih kepada Allah mengubah motivasi berdoa dari sekadar kewajiban menjadi kerinduan untuk selalu dekat dengannya. Kualitas doa seseorang sangat ditentukan oleh kedalaman kasihnya kepada Tuhan, bukan sekadar oleh rutinitas atau lamanya waktu berdoa. Saudara-saudara terkasih, kutipan dari Ellen G. White dalam buku Langkah kepada Kristus memberikan gambaran yang sangat kuat tentang kedekatan yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya dengan Allah. Dia menggambarkan hubungan itu seperti bunga yang secara alami berpaling kepada matahari, yang menunjukkan bahwa respons kepada Tuhan seharusnya spontan dan terus-menerus. Allah digambarkan sebagai pribadi yang tidak pernah lelah mendengar, tidak terbebani oleh banyaknya permohonan, dan tidak mengabaikan detail terkecil dalam kehidupan manusia. Saudara, ditegaskan bahwa tidak ada beban hidup yang terlalu berat bagi Tuhan dan tidak ada persoalan yang terlalu kecil untuk diperhatikannya. Bahkan setiap pergumulan batin, kegelisahan, dan ketakutan manusia mendapat perhatian penuh dari Allah yang penuh kasih. Hal ini menunjukkan bahwa doa adalah jembatan yang menghubungkan keterbatasan manusia dengan kuasa dan kasih Allah yang tidak terbatas. Bapak, Ibu sekalian, lebih jauh lagi, hubungan Allah dengan setiap individu bersifat sangat pribadi, unik, dan tidak tergantikan oleh hubungan orang lain. Setiap jiwa diperlakukan seolah-olah ia adalah satu-satunya yang diperhatikan oleh Tuhan, yang menunjukkan betapa berharganya setiap manusia di matanya. Konsep ini memberikan rasa aman dan nilai diri yang kuat karena manusia tidak perlu bersaing untuk mendapatkan perhatian Allah dalam doa. Setiap orang memiliki akses langsung kepada Tuhan tanpa perantara manusia lain, sehingga relasi itu menjadi sangat intim dan eksklusif. Bapak, Ibu, Allah mengetahui setiap detail kehidupan, bahkan hal-hal yang tidak diungkapkan sekalipun. Sehingga doa bukan sekadar pemberitahuan, tetapi persekutuan. Pemahaman ini seharusnya mendorong orang percaya untuk datang kepada Tuhan dengan kejujuran dan keterbukaan penuh. Dengan demikian, doa menjadi sarana pembentukan karakter dan pertumbuhan rohani yang mendalam. Saudara sekalian,
pertanyaan reflektif tentang apakah doa dipandang sebagai keindahan atau beban menjadi sangat penting untuk mengevaluasi kondisi rohani seseorang. Jika doa terasa sebagai beban, kemungkinan besar relasi dengan Allah belum dibangun atas dasar kasih, melainkan kewajiban atau tekanan religius. Sebaliknya saudara, jika doa dipandang sebagai sesuatu yang indah, hal itu menunjukkan adanya pengalaman pribadi yang hidup bersama Tuhan. Pandangan terhadap doa biasanya dibentuk oleh pengalaman hidup, pengajaran rohani, serta kebiasaan yang dibangun sejak lama. Lingkungan, keluarga, gereja, dan pengalaman pribadi dengan jawaban doa juga sangat memengaruhi cara seseorang melihat doa. Oleh karena itu, saudara, penting untuk memperbarui pemahaman tentang doa agar kembali pada esensinya sebagai hubungan kasih, bukan sekadar rutinitas keagamaan. Transformasi pandangan ini akan berdampak langsung pada kualitas kehidupan rohani seseorang Bapak Ibu. Teladan dari tokoh-tokoh Alkitab seperti Daniel, Hanoch, dan Musa memberikan gambaran konkret tentang berbagai dimensi kehidupan doa yang dapat diteladani. Daniel menunjukkan kesetiaan dalam doa yang disiplin dan konsisten, bahkan di tengah tekanan dan ancaman yang berat. Henoch menggambarkan kehidupan yang berjalan bersama Allah secara terus-menerus, sehingga doa menjadi bagian dari setiap langkah hidupnya. Musa memperlihatkan peran doa sebagai sarana kepemimpinan dan perantaraan bagi orang lain, khususnya bagi umat yang dipimpinnya. Bapak Ibu, ketika tokoh ini menunjukkan bahwa doa tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga memiliki dampak sosial dan spiritual yang luas. Dengan mempelajari kehidupan mereka, orang percaya dapat menemukan model yang relevan dengan kondisi dan panggilan hidup masing-masing. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada satu pola doa yang kaku, melainkan berbagai bentuk relasi yang dapat berkembang sesuai pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara-saudara. Setiap orang percaya memiliki kesempatan yang sama untuk membangun hubungan yang dekat dan mendalam dengan Allah melalui doa. Kedekatan tersebut bukan hanya milik tokoh-tokoh besar dalam Alkitab, tetapi juga tersedia bagi setiap orang yang mau membuka hati dan hidupnya kepada Tuhan dengan kesetiaan seperti Daniel, keintiman seperti Henoch, dan kepedulian seperti Musa. Setiap orang dapat mengalami pertumbuhan rohani yang nyata. Doa menjadi sarana untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah, baik dalam sukacita maupun penderitaan. Melalui doa, manusia belajar untuk bergantung kepada Tuhan dan melihat karyanya dalam setiap aspek kehidupan. Pada akhirnya, doa bukan hanya mengubah keadaan, tetapi terutama mengubah hati dan kehidupan orang yang berdoa agar semakin serupa dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.